Nah, itu dia tulis di sini, Pak. Dia tulis Kalau di Amerika ideologi. gimana Pak itu Pak? Dengan Donald Trump ini saya lihat dia kan tegas sekali nih Pak. Oh, Kenceng dia nih Pak. tegas, Pak. Di sini, Pak. Saya jujur ya, walaupun Orang saya Islamnya punya, sampai nggak berkutik ya iya, Pak. ketakutan semua. Takutan ya. Karena mereka susah, Pak. Mau lari kemana, Pak? Iya. Negara ini kan beda dengan Eropa. Kalau UK itu Ya, boleh di lari Eropa bisa lari sana sini, keluar dari kemana-mana. ini. Kalau di Amerika Kalau nggak di bisa. sini nggak bisa. Nah, dia langsung itu. Semua di sini, Pak, Artinya cuma ke orang-orang. Kanada atau ke Meksiko ya Pak, untuk berenang. Waduh, Pak, berat lagi mau ke Meksiko. Kalau kita bicara ideologis, dihadang Meksiko. Ke Kanada dihadang karena mereka udah tahu bahwa doktrin-doktrin ini yang merusak sistem. Di Amerika itu Arab masukkan ideologinya juga, diracun semua nih. Masuk-masuk Amerika nih, diracun sama Islam semua nih. iya. Oleh sebab itu saya bilang Jahat sekali. advisor-nya Donald Trump luar biasa, Pak. Mereka sudah menjawab Kehilangan tokoh-tokoh gereja. berapa dekade nih, zaman Joe Biden ini ya. Iya. Zaman Joe Biden ini. Zaman Joe Biden sama Obama, Pak. Obama. Waktu demokrasi, ya. Itu Wah, mereka ini yang satu generasi dong Mbak ya, 20 tahun ya, gila ya. Tapi mereka tidak mampu bertumbuh, Pak, karena di sini keras hukumnya. Jangan coba-coba ada toa teriak. Kalau di Eropa masih ada toa diteriakan ya. Untuk itu. Kalau di sini nggak bisa gitu. Ya bukan nggak bisa karena apa ya, Pak? Saya udah pengalaman putar. Serem ini Pak, tapi Universitas Kecolongan mah udah ngeri Pak. Kalau universitas sampai udah kecolongan, ideologi begitu, pengajaran, semua sistem begitu mah ngeri Pak. Yang semua saya harapkan tidak terjadi eskalasi luas di Eropa. Terima kasih teman-teman. Semoga Tuhan Yesus Oke, ada lagi mau lanjut lagi. Ya. Pak Teddy dengar suara saya? Ya, dengar jelas Pak, jelas. Oke, gambar jelas. saya kelihatan juga ya, gambarnya udah kelihatan ya. Iya Pak, iya jelas ya. Kita lagi perjalanan ke Den Haag. Sampai hari Minggu kita nanti di Den Haag ya. Karena kita ada acara. Terus kita sambil besok kita kasih makan orang gelandangan lagi ya. Homeless di Den Haag. Gak ada gambar Pak Paul, gak ada gambar. Gak ada gambar? Iya, cuman apa gelap mantap. Ganteng Pak. Ya, ada gambar. Oke. Ya. Jadi kita hari ini perjalanan ke Den Haag, persiapan beberapa hal ya, dan kita selalu steady untuk memberi makan orang-orang miskin yang ada di Den Haag, orang-orang Islam. Kita tidak pernah tanya agamanya, yang penting kita kasih makan. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semua ya. Jadi sangat aneh sekali kalau terjadi Islamfobia sampai membunuh itu, ya saya kira itu bukan ulahnya orang Kristen yang suka bunuh-bunuh gitu ya. Tahu saya ya orang-orang ini, orang-orang Islam ini ya. Itulah yang terjadi. Oke, mungkin yang lain dulu ada yang mau nanggepi dulu dengan Pak Teddy tadi. Iya, saya tambahin ya Pak. Silakan. Ya. Silakan. Ya, bagus itu tadi Pak Teddy bilang ya. Dari mulai Pak Teddy ambil dari sisi keagamaan, politik ya. Ya, benar itu semua. Itu didorong memang benar Pak Teddy bilang. Dari sisi keimanan, memang akhir zaman itu sudah ditulis di Alkitab ya. Ini akan kasih itu beda bukan cinta ya, kasih itu akan dingin. Sehingga kedinginan akan kasih itu egoisme tinggi, manipulasi tinggi, membodohin orang tinggi, semua itu menuju ke sana ya Pak Teddy, saya nyambung. Sehingga dunia akan semakin kalut dari sisi politik ya. Saya lihat ya bagaimana Islam ini merongrong di Eropa ya. Bagaimana Eropa menolong mereka mulai dari perang Afghanistan dengan Syria.
bagaimana kita ingin membangun mereka dari sisi uh, kesehatan, pendidikan, ya. Mereka tidak merasakan itu untuk kesejahteraan, untuk membangun negaranya, kembali ke negaranya, membangun negaranya menjadi baik, ya. Tetapi bahkan itu digunakan mereka untuk merongrong, ya, Eropa, Amerika, ya. Nah, itu nubuatan itu kembali dari politik, kembali lagi ke agama. Nubuatan itu sudah kita lihat jelas terjadi. Cuman sekarang, ya, untuk saat ini pemerintah di Eropa, bahkan di Austria kemarin juga ada penusukan, ya, kelompok ini, salah seorang nenek, ya. Jadi karena mereka sudah di Al-Qur'annya juga sudah didogmakan. Itu surah Al-Baqarah 191 untuk mendesak mengapakan orang Yahudi dengan orang Kristen. Dogma mereka itulah yang merusak dunia, ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, memang kekristenan itu sekarang, bahkan akibat dari perang salib itu di Eropa ini bisa kita lihat dinginnya iman karena kekristenan itu sudah selesai, sehingga mereka hanya memakai logika, ya. Nah, mereka memakai ilmu mereka, memakai teknologi mereka, lalu Islam ini masuk merusak, ya, karena tidak sesuai dengan dogma mereka. Nah, inilah yang kita perangin saat ini di Eropa, ya. Saya rasa kalau di Indonesia, saya udah banyak cerita kenapa di Indonesia. Karena di Indonesia itu seperti kata Pak Andi, kalau ngomong Indonesia melanggar tembok, yang ada bendol-bendol kepala, kan. Jadi kalau menceritakan bagaimana untuk membangkitkan Indonesia itu susah. Dari sisi mana? Dari sisi pendidikan susah, udah di dogma. Inovasi juga susah. Kreativitas. Karena dogma dengan koruptor, dengan kegalauan problem yang ada di Indonesia itu sudah dikontrol grup ini juga. Jadi saya rasa, ya, benar kata Pak Teddy, kita kembali memang masalah ini karena mereka juga, bahkan kita sebagian ada tanda kutip, bukan orang-orang Kristen, dogma mereka ini diserap dan ditebarkan kepada kita sendiri. Masalahnya itu juga. Nah, peperangan ini kita harus hadapi saat ini, ya. Di sini juga serba mahal, ya. Di sini tapi kita harus bayar pajak. Cuman di sini bedanya, di sini kita dinaungi pemerintah, masih dinaungi. Kalau di Prancis itu yang saya dengar, bagaimana kesejahteraan para pekerja, bagaimana industrinya, mereka tidak lagi memperdulikan. Seperti perusahaan Louis Vuitton, hanya mencari keuntungan kantong sendiri. Louis Vuitton itu siapa yang membeli? Jarang orang bule pakai Louis Vuitton. Rata-rata orang Asia yang memenangkan. Padahal pekerjaannya di sana. Bagaimana pembayaran mereka bekerja? Yang punya perusahaan, investornya nggak mau tahu, kan? Kembali lagi ke Pak Paul bisa terangkan, tapi sedikit saya kembali lagi pada di Alkitab, tanda-tanda akhir zaman itu. Di sini kita lihat. Jadi kita tinggal harus, ya, mau dibilang politik, mau bilang beginilah, begonolah, iman kita pelihara, itu aja. Tambah lanjut yang lain, Pak Paul, gas. Bu Dora, itu tadi kursi rodanya, kalau mau sumbangan itu yang ada kepalanya, senderan kepalanya, Bu Dora.
Tadi Iya Bu Dora itu nelpon, saya lagi banyak kerjaan persiapin buat ngajar, jadi nggak bisa telepon tadi. yang Jadi apa? untuk kursi rodanya itu harganya sekitar 2,5 juta atau 4, atau nggak nyampe 4 juta Bu Dora, yang ada senderan kepalanya itu. Sebab Pak Mhm. Topik itu kepalanya nggak bisa tegak, jadi Jadi, harus ada senderannya. Allah. Nah, atau kalau Oh, mau mereka biar beli sendiri, uangnya kasih ke Pak Toping aja, sudah ditransfer ini buat beli kursi roda gitu aja. oh Jadi gini kan aja dia Pak. tahu sesuai speknya sendiri kan, tuh harganya sekitar berapa tuh, 2,6 jutaan ya. Pak Paul Tetap, sama keluarganya aja saya transfer, misalnya saya transfer 200 euro biar mereka yang tambahin gitu ya. iya, iya itu udah cukup itu kan 4 jutaan itu dapat yang bagus itu Bu Dora. Udah Ya terima kasih terserah, banget itu. ya terserah mereka mau beli yang lebih bagus dari situ, Ya, terserah pokoknya ini mereka. ada Mm. sumbangan buat Pak Toping untuk beli kursi roda gitu aja dah. Sebab kalau kita yang nyari, kita nggak tahu yang dia butuhkan seperti apa persisnya kan, karena dia Iya. punya ada senderan kepala itu macam-macam Bu Dora. Ada yang bisa didongakin, ada yang bisa ditidurin. Nanti tuh Mhm. ada yang bawahnya ada jambannya itu. Nah, saya kan belum tahu seberapa parahnya Pak Toping sekarang ini, ya Betul. kan? Jadi Iya. mendingan kalau kalau harga 200 itu kan, kalau 200 euro kan kurang lebih 3,5 juta lebih kan. Oh, itu udah dapat bagus banget tuh Bu Dora. Jadi saya Iya. kira udah lebih dari cukup itu Bu Dora. Ya, makanya Pak Paul aja, karena saya nggak mau pribadi Pak Paul. Saya masuk ke sini karena organisasi ini. Jadi saya Ya. akan transfer ke dia, tapi nanti saya akan transfer atas nama organisasi ini gitu loh Oh, Pak Gios ya, Paul. kirim ke Gios ya. Bu Dora kirim ke Iya, Gios. Nanti iya. pakai rekening saya ambil ke Pak Toping deh. Iya, bagus Pak Paul informasikan ke saya gitu loh. Jadi rekeningnya di Ya mana, nanti, uh-uh, ah, berlogokan apa ya sudah, kita nanti gitu. kalau sudah Bu Dora sudah transfer, kasih tahu saya. Terus nanti uangnya saya kasih ke mereka. Nanti kalau mereka sudah beli kursi roda, saya suruh fotoin ya. Suruh I- kirim Bu Dora. Iya, Atau mereka iya. biar telepon sendiri, si ibu biar telepon sendiri sama Bu Dora, istrinya Pak Toping. Gak usah deh, ini kan kita di grup semua. Anggap Oh ini iya, dari iya, 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 boleh, boleh, enggak apa-apa. saya kan udah Ya, bilang ini nggak mau pribadi saya Pak Paul. iya, boleh, boleh. Kirim aja ke Yayasan Agios yang seperti biasa Bu Dora kirim. Hmm. Jadi Ya, saya nanti kirim diatur transfer aja. ke sana, kirim rekeningnya. Kalau mau yang lebih bagus, karena saya sudah tanya kawan saya itu Yang sudah enggak, dia yang jual. saya kira yang 2,6 juta, kalau Bu Dora kirim 200 euro itu kan 3,5 juta tuh. Atau 3,8 juta, itu udah bagus banget itu Bu Dora. Ya, aku nggak tahu karena tadi aku telepon langsung ke sana. Dia bilang harganya ada yang dari mulai 2 juta, 4 juta sampai puluhan juta, Pak Nah, Paul. nggak usah nggak, yang itu yang nggak usah yang elektrik Bu Dora. Yang biasa aja. Ya oke deh. Mm-mm. Mungkin kita kasih aja, misalnya dia mau beli yang elektrik, siapa tahu dia ada sumbangan lain, ya terserah, nggak apa-apa toh. Itu elektrik semua Pak Paul, tapi modelnya beda-beda. Yang saya kirim Ya itu sudah, pokoknya harga kita kasih ke ini. dia. Mereka kan punya link sendiri, dokternya kan pasti kasih tahu nanti. Daripada Oke. kita nyari kursi buat dia, mendingan beliau yang cari sendiri, istrinya nanti Betul, sesuai betul, kebutuhan. Kita kasih sumbangan betul. aja. Kalau kita kan kemarin sudah kasih sumbangan untuk perobatan. Nanti Iya, betul. itu kalau mau diterusin nggak ada habisnya, itu bisa 120 juta katanya istrinya. Oh, Jadi gitu ya. kemarin, wah, saya rasa rasanya kok kurang enak ya kalau saya mintain terus ya ke jemaat, ke Betul, komunitas. Jadi pokoknya betul. kita udah batasin Iya, 2 minggu kita betul. sediakan sumbangan dari beliau, terkumpul kemarin berapa tuh, 30 jutaan ya. Iya, Dan betul. ini kalau ada Bu Dora nambah lagi buat kursi roda, ya sudah, haleluya. Iya, Ya, dan nanti kasih betul. tahu aja kalau udah transfer ya, nanti saya langsung eksekusi. Ya kirim aja Pak Paul nomornya atas nama grup ini ya. Saya nggak mau Ya, pribadi nama saya. Jadi iya, saya iya, nanti kirim. pakai nama itu aja, kan pakai euro kan kirimnya kan Bu Dora kan. Iya, saya akan Kirim kirim euro ke pakai ke euro. Stikting aja, ke yayasan, ke gereja Hagios saja. Ya udah, nomor rekeningnya kirim aja Pak Paul. Biar saya Ya, transfer. rekening yang biasa Bu Dora, yang biasa Bu Dora kirim aja itu. Udah bener. Iya, tapi Itu Pak kan Paul, rekening gereja itu. iya Pak Paul di sini Maya tanggal 30 sama 1 itu libur. Kita Bang nggak bisa buka di sini, pesta rame kan, pesta rakyat. Ya, ya Asal sudah. tahu aja. Uh-uh. Ya, Ya, ya. oke.
Lanjut yang lain yang bisa kompor. Jadi nggak tahu kirim kapan tuh ya Bu Dora, terserah ya. Kasih tahu saja Iya, pokoknya. iya, Oke, iya, Pak lanjut. Yang Paulus. lain tolong, yang bantu yang lain dong, tolong bantuin, saya lagi setir mobil, nggak kelihatan. Soalnya di sini cahayanya benderang banget, nggak kelihatan layar handphonenya. Pak Teddy sambung, Pak Teddy. Shalom, shalom. Ya, teman-teman ya tadi kalau kita bikin skenario itu tadi dijelaskan Pak Paul tadi itu adalah kita tahu pembunuhan, kita tidak tahu apakah itu orang Bosnia itu sama orang Mali itu adalah beragama Islam, dua-dua ya. Karena dua-duanya itu bersahabat duduk di masjid yang sama gitu. Itu cuma saya lansir dari media-media yang ada di itu cerita. Kemudian peristiwanya terjadi di Prancis. Nah, ternyata kalau kita urut peristiwa terjadi di Prancis yang melakukan orang imigran. Ini yang kita bicarakan. Kemudian itu terjadi penusukan, ya, betul, penusukan pembunuhan itu. Nah itu menjadi heboh di Prancis. Oleh sebab itu kita bilang ke trigger-trigger sederhana seperti ini yang menjadi dampak yang sangat luas. Tetapi selalu politikus yang tadi diskusi itu yang saya dengar dari komentar-komentar dan bahasa itu Perancis, bahasa Inggris itu dari Pak Paul, mereka akan arah-arahnya ke Islamofobia. Itu konteksnya. Oleh sebab itu saya mau melihat ini eskalasi begini akan membawa ke dampak politik dunia. Nah, yang cuma saya harapkan berita-berita seperti ini yang terjadi, kalau media-media di Indonesia jangan terlalu frontal, terbrutal mau menyampaikan berita ini. Karena dia hanya coba men-trigger emosi-emosi Islam yang ada di Indonesia. Nah, muncul lagi dalam mereka solidaritas dan soliditas. Dan dia muat seandainya media di Indonesia ini kalau sedikit, kadang-kadang mereka itu kan kalau di kelompok sana suka memanas-manasi berita-berita di dunia. Sehingga menciptakan Islam ini benci kepada kelompok-kelompok ini karena berita ini tergiring gitu. Seperti yang saya bilang di Sindo, apalagi di media Antara, apalagi media Republika itu. Coba Anda baca, dia kadang-kadang lebih banyak membakar semangat jihadis orang Islam itu tetapi mereka tidak menelaah secara ke dalam peristiwa yang terjadi di Prancis. Contoh seperti itu. Baru saya sampaikan di Prancis itu. Ya, di Prancis itu hukum paling utama. Di Prancis itu mereka tidak melihat agama apapun, hukum yang paling utama. Kemudian setelah itu dinarasikan adalah, ulang lagi, peristiwa terjadi di Prancis, sampai Perdana Menteri ikut bicara, yang melakukan orang Bosnia, yang korban orang Mali. Notabene adalah orang imigran. Kemudian kita masuk ke narasi itu, peristiwanya di masjid. Ya, akhirnya terbawa di dalam konteks Islamofobia. Nah, ini yang bagus. Tetapi teman-teman di YouTube di mana buka kamus, buka apa dari United Nation, apa itu Islamofobia gitu. Supaya ada pemahaman kita bersama untuk melihat itu. Atau kita boleh definisikan itu sebagai perasaan, ya sebuah perasaan ketakutan ataupun kebencian terhadap Islam. Ya, kepada orang Islam itu yang Muslim maupun budaya keislaman itu. Baru kita cari tahu kenapa ada muncul istilah Islamofobia itu sebenarnya bagus, ditelaah benar-benar. Setelah ditelaah itu kenapa ada Islamofobia, diakibatkan karena apa? Kan kita tahu ada sebab akibat. Begitu. Ada Islamofobia diakibatkan apa? Kita lihat di mana ada konstelasi pembantaian, pembunuhan, pengeboman dilakukan oleh kelompok ini. Semua peristiwa besar di dalam pembunuhan massal dan dilakukan oleh kelompok-kelompok ini yang menggunakan Islam gitu. Sehingga muncullah istilah Islamofobia gitu. Ya itu yang itu. Kalau kita sebenarnya ya itu kita kan tahu dia akan berbicara tentang
apa dia bilangnya, selamanya kata mengerucut pada kesamaan tentang munculnya sebuah ideologi ketakutan itu. Semuanya itu kita itu ada merujuk pada satu apa nama dia tulis di sini, kesamaan tentang munculnya sebuah ideologi ketakutan yang irasional fear itu terhadap Islam. Sebenarnya nggak masuk akal katanya ketakutan itu kepada Islam. Karena dia melihat di sini bahwa dia melihat ini Islam katanya ini cuma dari saya cuma kutip baca. Persepsi ini juga meyakini bahwa Islam menolak nilai-nilai. Ini benar, ini bukan itu. Ini Islam ini menolak nilai-nilai moderasi. Dia katakan begitu. Kemudian dia itu dia menolak itu nilai-nilai kesetaraan. Dia itu menolak nilai-nilai toleransi ataupun demokrasi. Itu benar teman-teman. Kalau teman-teman belajar itu akan tahu, iya mereka menolak demokrasi. Mereka juga menolak kesetaraan, toleransi. Gitu. Karena ada ajarannya itu. Oleh sebab itu ada pemahaman dari orang-orang tertentu bahwa sebenarnya kata negara Islam harus bersatu dan mempromosikan, dibilang kosmopolitanisme itu. Menghargai sesama warga dunia. Nah ini yang kita sampaikan tadi teman-teman. Seandainya ini Islam dia merubah paradigma cara berpikir budaya berpikir dunia ini akan damai. Dengan dia selalu mampu moderasi semua persoalan yang ada. Jangan ada api disiram lagi seperti wartawan-wartawan di Indonesia yang wartawan picisan itu. Senang itu memuat berita-berita, api yang kecil dia siram pakai bensin jadi besar. Karena dipengaruhi oleh sebenarnya tadi budaya-budaya ini. Itu yang terjadi di Indonesia. Ya. Ini teman-teman, memang benar ya. Islam itu sering mendiskriminasi dalam bentuk dia punya ras, etnis, lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman yang saya salah satu baca dari United States supaya ada literasi. United States Institute Peace, Islam is Religion of, dia bilang dari United States institusi satu lembaga perdamaian yang ada di Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa Islam is a religion of violence. Bukan main dia terus begitu. Islam adalah, dia bilang adalah agama yang suka melakukan kekerasan, ya kekejaman, keganasan, kerusuhan, perkosaan. Dia tulis begitu. Tapi mereka ada data. Itu yang dia definisikan adalah bahwa budaya Islam ini, dia bilang adalah ideologi epidemik. Bayangkan teman-teman, saya bingung lagi mau terjemahkan kalau dikatakan sebagai ideologi epidemik. Saya di sini tidak mencoba menggiring teman-teman membenci Islam, tidak. Saya tidak ada pemahaman begitu. Cuma pemahaman saya bagaimana saya membaca orang-orang di dunia ini mulai merasa benci terhadap satu dengan yang lain dan men-trigger itu. Kenapa harus terjadi seperti itu? Ya. Dia tulis di sini adalah ideologi epidemik. Kemudian dia bilang Islam State, dia bilang adalah sangat brutal dan jihadis, dia bilang. Baru dia kasih contoh di bawah-bawahnya adalah, ini bukan dari pikiran saya, ada Al-Qaeda, ada ISIS, ada Boko Haram. Baru dia katakan, kenapa ini terjadi di negara-negara seperti Syria, Irak, Yaman, Libya, Somalia, ya, Nigeria. Semua terjadi di sana. Karena apa? Karena pengaruh dengan ajaran ini. Dari ajaran-ajaran ini dia katakan mereka berusaha memaksakan Syariah Islamis religious law. Dia akan paksakan Syariah itu. Ini akan terjadi di Indonesia dampaknya. Tapi kemarin kita tahu beberapa tahun yang lalu sudah digugat ke MK apakah syariat itu karena kita negara ya majemuk, apakah syariat itu boleh dijalankan. Itu pernah itu.
Ya, kemudian di sini ya, teman-teman dia tulis, Muslim harus bikin reformer. Dia katakan Muslim reformer. That is why focus on violence, extremists, is to focus on the symptom of the much more profound ideological epidemic that has its root cause in Islamic doctrine. Kaki di Pak, Amerika. iya Pak, iya Pak Paul. Di Dia Amerika jam katakan berapa bahwa Pak Teddy? ya, jam 11 Pak, jam 12, jam 12. 12 siang Pak, ya, jam makan siang iya, ini ya. iya. Jam Pak di 12 sini siang dia, ya Pak. iya Pak di sini Pak saya ambil kutip ya, yang menjadi akar penyebab semua terjadi itu ini orang-orang pinter Islamic doctrine. Nah itu dia tulis di sini Pak, dia tulis Kalau di Amerika ideologi. gimana Pak itu Pak? Dengan Donald Trump ini saya lihat dia kan tegas sekali nih Pak. Oh Tegas dia nih, Pak. tegas Pak. Di sini Pak, saya jujur ya walaupun Orang saya Islamnya sampai nggak berkutik iya, ya Pak. ketakutan semua. Takutan ya. Karena mereka susah Pak, mau lari kemana Pak? Iya. Negara ini kan beda dengan Eropa. Kalau UK itu Ya, boleh di lari Eropa bisa lari sana sini keluar dari ini. Kalau di Amerika Kalau nggak di bisa. sini nggak bisa. Nah, dia langsung itu. Semua di sini Pak Artinya cuma ke orang-orang. Kanada atau ke Meksiko ya Pak untuk berenang. Waduh Pak, berat lagi mau ke Meksiko. Kalau kita bicara ideologis, dihadang Meksiko. Ke Kanada dihadang karena mereka udah tahu bahwa doktrin-doktrin ini yang merusak sistem. Di Amerika itu staf ahlinya, saya bilang, yang staf ahlinya Donald Trump luar biasa. Dia udah tahu yang akan merusak Amerika ini di dalam sendiri dari kelompok ini. Kemarin masih dari luar yang dia transfer ideologisnya itu ke Amerika. Dia masuk ke semua pendidikan perguruan tinggi. Iya. Nah, itu tapi mereka udah mampu lanjut jawab. menyusup ke universitas tuh Pak. Ngeri loh Pak. Iya. Ini Amerika ini, waduh, di kampus-kampusnya kecolongan bener ya. Gara-gara donasi dari Arab ini ya. Masukin donasi dari Arab, masukin ideologinya juga, diracun semua nih. Masuk-masuk Amerika nih, diracun sama Islam semua nih. Iya. Oleh sebab itu bilang advisor-nya Donald Trump luar biasa Pak. Mereka sudah menjawab. Kehilangan berapa dekade nih, zaman Joe Biden ini ya. Iya. Zaman Joe Biden ini. Zaman Joe Biden sama Obama Pak. Obama. Waktu demokrasi ya. Itu wah, mereka yang satu generasi dong Pak ya, 20 tahun ya, gila ya. Tapi mereka tidak mampu bertumbuh Pak, karena di sini keras hukumnya. Jangan coba-coba ada toa teriak. Kalau di Eropa masih ada toa diteriakan untuk itu. Kalau di sini nggak bisa gitu. Ya bukan nggak bisa karena apa ya Pak? Saya udah pengalaman putar. Ini Pak, tapi universitas kecolongan mah udah ngeri Pak. Kalau universitas sampai udah kecolongan ideologi begitu, pengajaran, semua sistem begitu mah ngeri Pak. Iya, karena ngerinya di situ Pak. Saya bilang tadi, waktu kita narasikan bahwa ini negara sekuler. Orang-orang pendeta di Amerika ini tidak pernah keluar Pak. Orang Amerika ini banyak tidak mau keluar, mau melihat fenomena. Seandainya pribadi dia hidup di satu Libya, dan dia melihat persekusi orang itu, dan dia masuk di dalam ajaran agamanya itu, dia akan sadar. Kan itu Amerika ini tuh orang lebih ke humanioranya Pak. Dia tidak pikir, dia tidak belajar Pak. Iya. Saya ikuti, mereka tidak belajar apa itu syariah, apa ini itu. Kalau mereka belajar, mereka ada Pak. Mereka tidak belajar. Saya hadir di gereja, lihat ini orang, mereka cinta di gereja saya itu luar biasa. Interfaith itu, Islam masuk, semua masuk di dalam satu ruang ibadah. Diskusi di situ. Sehingga orang-orang bule-bule ini terbawa dengan itu mereka gitu. Karena mereka si bule ini tidak pernah mengalami. Dan mereka tidak mempelajari apa itu syariah gitu. Nah, itu kekalahan Eropa di situ. Inggris dikuasai Islam nanti karena di situ gitu. Begitu ya, juga kalau di Eropa ini kan Inggris sama Prancis Pak, yang Islamnya udah merajalela Pak. Iya, dia akan menguasai semua elemen undang-undang nanti. Karena kita terhanyut dengan itu, dengan humannya itu gitu dari mereka. Dan si orang ini tidak memahami ajaran doktrin-doktrin itu gitu. Syariah-syariahnya itu.
Nah, ini yang jadi kelemahan bagi orang-orang sekuler yang sekarang ini. Kenapa banyak gereja tutup? Diakibatkan karena itu. Islam ini bertumbuh karena dia menggunakan kekerasan-kekerasan dengan radikal-radikalnya itu. Ajaran radikal-radikal ini dia bertumbuh. Kalau karena Kristen tidak diajarkan tentang radikal, ekstremis, maka dia tidak bertumbuh gitu. Karena dia pada posisi zona nyaman, dia berpikir tentang hukum dan undang-undang. Tetapi dia tidak tahu mereka sudah terjebak gitu. Satu kali mereka akan digenosid gitu. Karena kenapa saya mau katakan genosid terlalu kasar ya Pak? Karena di ajarannya, di doktrinnya sudah ada di situ. Adu argumentasi bagaimana Pak? Nah di sini saya membaca salah orang Islam yang pintar dia katakan Islam ini saya itu namanya saya sudah lupa namanya mana namanya. Dia kata Islam is lie, Islam is dangerous. We will destroy all the Christian. Dia katakan Islam a threat, ancaman, not a test, bukan menguji. Mereka ada ancaman. Ini disampaikan oleh seorang Muslim, bukan disampaikan orang itu. Ini yang saya bilang memang menakutkan gitu. Nah persoalan tadi Pak, kita kan tadi supaya kita jangan melebar bicara tentang di Prancis antara orang Mali, orang Bosnia, kedua-duanya orang apa Pak? Kedua-duanya orang imigran. Ya mayoritas Islam, tapi kalau yang Bosnia ini nampaknya dendam pribadi ya Pak. Iya, kemudian Pak karena kan di Bosnia kan koyak kan gara-gara perang Islam Kristen kan, Serbia Bosnia ini kan. Iya. Nah, kita giring ya Pak. Yang berita ini bagus. Yang saya baca di news di bahasa Prancis tapi tapi bahasa Inggris. Dia itu bersahabat. Masuk di masjid yang sama, duduk bersama. Iya, sholat bareng, Pak. Bareng-bareng. Sekarang artinya mungkin juga di Bosnia yang Islam, cuma memang seperti halnya orang-orang Islam kan banyak yang udah nggak suka sama Islam. Iya, itu begitu Pak, cerita bagus gitu. Makanya kita harus ngerti background semuanya ya, komplit ya. Iya, jangan-jangan keluarganya keluarga Islam pula, tapi Islam yang berbeda kan, kayak Sunni sama si Abu bunuhan kan. Iya, betul. Atau si Ahmadiyah dibakar hidup-hidup di Bogor itu kan kemarin kan. Iya. Tapi kemarin waktu saya ketemu sama orang Pakistan itu ya, waktu dia bilang Ahmadiyah itu bukan Islam, dia bilang itu penyesatan itu Ahmadiyah, dia bilang begitu, padahal Ahmadiyah kan berasal dari Pakistan kan. Iya, di sini Ahmadiyah itu kan juga serem juga Pak, artinya memang potensi bunuh-bunuhan mereka. Kalau bisa jadi itu si Bosnia itu ya memang Islamnya berbeda dengan Islamnya si Malia ini. Ya kan? Iya. Kadang-kadang kalau banyak begitu mas serem kali Pak. Terus yang disalahin orang Kristen. Jadi orang Islam sama orang Islam kelahi disalahin orang Kristen lagi Pak. Ya itu yang dibilang tadi. Kalau Islam itu mau coba reformasi. Ya itu yang dibilang harus ada Islam yang moderat. Yang suka moderasi. Ya negara Islam harus bersatu. Ya dia bilang katakan untuk menghargai sesama manusia gitu. Nah, tadi Pak kita cerita tentang ada Islam yang baik adalah mereka sudah mampu Islam yang liberal, moderat. Nah, itu kan udah mulai arah-arah bagus itu. Tapi persoalannya Pak ini Islam yang garis keras, yang radikal, ini ekstremis ini. Itu yang susah mau itu. Ya sekarang ya tadi Pak saya coba bawa. Tadi di US sama aja, yang Christian ekstremis juga banyak. Yang macam grupnya Ku Klux Klan itu KKK juga. KKK, basisnya KKK. Terus kita lihat lagi kejadian yang di Irlandia, ya kan, di Northern Ireland sama Southern Irlandia itu kan berantem gara-gara Kristen nama Katolik. Jadi kalau kita ke utara, di daerah Dublin, semua itu kan Katolik, ada association sama Inggris, yang mereka berantem, didamaikan sama si Clinton kan waktu itu. Jadi Clinton, namanya Clinton itu buat mereka jadi pendekar tuh di Ireland. Soalnya waktu saya ke sana, mereka wah Amerika, I love Clinton katanya, bilang. So jadi jadi Kristen juga yang radikal juga banyak, tapi yang nggak seradikal ajaran Arab, maksudnya kan gitu, ya kan. Nah ini ada lagi kadrun
tadi ada kadrun nyangkut Pasti aja di deh yang Belanda. jadi ya. Katanya Iya. saya nggak boleh meeting terus katanya. Oh, saya kerja meeting nggak boleh tadi. Gimana tadi? Ini ada kadrun nyangkut di Belanda. Repot katanya. Pak Andi suruh ngomong, saya nggak boleh meeting katanya. Lu mau kasih gue duit berapa ya? Nggak boleh meeting katanya. Repot. Lanjut Iya, tadi. iya. Iya. Tapi di sini sekarang yang lagi ribut nih kita nih Pak Pol, ini orang urusan ini real ID. Ya orang-orang udah biasa lah kan nunggu last minute ya kan ngurusin real ID. Itu satu. Kedua, jadi orang-orang yang illegal sekarang udah nggak bisa terbang kemana-mana, nggak bisa. Ya, Kalau harus pakai real ID, dia nggak ada real ID dia naik kereta api pun nggak bisa. Kemungkinan naik bis Amtrak itu apa bis MW itu masih bisa kali ya tadi. Gak tahu deh aku. Iya, yang penting jangan Kalau naik yang Greyhound. pesawat- Greyhound nggak boleh. Greyhound kok MW. Greyhound MW Greyhound, ya. mungkin masih bisa, tapi kalau naik kereta api sama pesawat udah pasti nggak bisa. Jadi udah pada ribet nih, mereka nggak bisa kemana-mana. Kamu udah bikin Gimana belum sih? tadi? Sama ini loh cemen itu panasan tuh, Mat. Bagus sampai rubah. Iya. Memang Udah, Pak Andi ini memang